Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal pertidaksamaan linier. Di sini ada 3 buah pertidaksamaan yang disajikan dalam satu daerah, yaitu daerah S. Nah, untuk mengetahui bentuk daerah S seperti apa, maka kita harus menggambar masing-masing dari garisnya terlebih dahulu. Oke, konsepnya gini. Kalau kita mau menggambar garis, pastinya kita butuh titik X-nya dan juga titik Y-nya, atau perpotongan sumbu X dan juga sumbu Y. Kuncinya bagaimana? Kalau kita mau mencari perpotongan X-nya ya, maka Y-nya ditutup atau dibikin jadi 0. Bahasa matematikanya Y-nya dibikin jadi 0. Terus kalau kita gantian ya, mau mencari perpotongan terhadap sumbu Y, X-nya ditutup atau X-nya kita ubah jadi 0. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, untuk bentukan garisnya, kita punya garis 4X ditambah Y lebih dari sama dengan 4. Oke, kita coba praktekkan konsep yang di atas. Kita cari X, Y-nya dibikin jadi 0. Berarti kan kalau dari 0, sisanya tinggal 4X langsung sama dengan ya, jadi tidak pakai pertidaksamaan lagi. Langsung sama dengan angkanya sesuaikan soal, yaitu 4. Nah, dari sini ini bisa kita bagi. Jadi X-nya adalah 4 bagi 4. 4 bagi 4 dapat ya, X-nya adalah 1. Kalau perpotongan terhadap X-nya sudah, sekarang kita buat perpotongan terhadap Y. Nah, kalau perpotongan terhadap Y, gantian X-nya yang dibuat jadi 0. Berarti 4 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. Atau tutup langsung ya, kayak tadi juga boleh seperti yang atas. Jadi langsung kita ambil Y-nya saja. Berarti Y-nya adalah sama dengan 4. Loh kenapa? Karena ini kan dibikin jadi 0. Jadi tersisa tinggal Y sama dengan 4. Nah, jika sudah, kita bisa gambar pada sistem koordinat. Sistem koordinat jangan lupa, ini X positif, sebelah kirinya X negatif. Kemudian Y positifnya di atas ya, di sini Y positif, sedangkan Y negatifnya di bawah. Kita lihat X-nya itu ada di titik 1, Y-nya ada di titik 4. Tarik garis hubung. Nah, yang harus dipahami, kalau garisnya ada di kuadran 1 itu yang ini ya. Kalau garisnya di kuadran 1, maka ketika lebih dari atau sama dengan, lebih dari sama dengan ya, yang diarsir langsung ke kanan. Tapi kalau kurang dari sama dengan, maka yang diarsir ke sebelah kiri. Ini jangan sampai lupa. Ini berlaku hanya kalau di kuadran 1. Kalau bukan, nanti masukkan titik uji. Nah, kita coba bahas yang ini dulu ya. Ini kan di kuadran 1 terlihat jelas. Dan tandanya adalah lebih dari. Maka gunakan yang ini. Yang diarsir adalah ke atasnya atau sebelah kanan. Oke, ini adalah gambar yang pertama. Kita lanjut. Masih ada 2 garis lagi. Nah, sekarang untuk garis yang kedua. Oke, untuk garis yang kedua, kita punya X dikurang 3Y kurang dari sama dengan 3. Nah, ini konsepnya juga sama. Cari X dengan cara Y-nya ditutup atau dibuat jadi 0. Berarti langsung X sama dengan 3. Oke, kalau X-nya sudah, sekarang gantian giliran Y-nya. Gantian X-nya ditutup. Berarti untuk Y-nya min 3Y sama dengan 3. Nah, dari sini kan perkalian, pindah kita bagi 3 dibagi min 3 sehingga dapat Y-nya adalah min 1. Oke, tinggal kita gambar kembali garisnya. Untuk X-nya positif sebelah kanan, Y-nya negatif 1 ya. Kalau negatif taruh di bawah, berarti di sini. Nah, kita lihat di sini garisnya tidak terletak pada kuadran 1. Nah, lantas kalau bukan di kuadran 1 gimana solusinya? Kalau bukan di kuadran 1 seperti yang garis pertama tadi, solusinya adalah ambil satu titik uji. Nah, titik ujinya di sini bebas ya, mau angka berapapun. Terus nanti habis itu diapain? Dimasukin ke soal. Terus kalau nanti titik ujinya bernilai benar,
maka arsir titik ujinya, disingkat TU ya. Tapi kalau salah, maka kebalikannya, jangan diarsir daerah titik ujinya. Oke, sekarang kita sudah punya garis, kita coba praktekkan. Di sini ambil sembarang titik uji, bebas. Misal kita ambil titik ujinya adalah 0,0 ya, karena kan kalau 0,0 masukinnya akan lebih mudah. Jadi nanti titik ujinya X-nya diganti yang depan yaitu 0, Y-nya diganti yang belakang yaitu 0. Masukinnya kemana? Masukinnya jelas ke soal yang mau diujikan. Kan kita mau uji garis kedua, jadi masukinnya ke garis kedua juga. Jadi jangan masukin ke yang atas ya, jadi sesuaikan soal. Oke, kita coba garis yang kedua. X-nya kita ganti 0, 3Y, Y-nya ganti 0, kurang dari sama dengan 3. 0 lebih kecil sama dengan 3. Berarti nilainya kan benar. 0 lebih kecil ya daripada 3. Nah ini nih, kalau benar maka titik ujinya diarsir. Titik ujinya tadi adalah 0,0. Jadi diarsirnya ke arah titik uji, yaitu ke kiri atas. Oke, ini konsep yang kedua. Terus ada lagi konsep yang ketiga. Nah, untuk konsep yang ketiga, kita coba di garis 2x lebih dari sama dengan 4. Oke, ini garis ketiga agak mepet, kita tulis di sini saja ya. 2x lebih dari sama dengan y ya, sorry bukan 4, tapi lebih dari y. Nah, kalau bentukan seperti ini, bagaimana solusinya? Ini bebas, karena apa? Karena cuma ada 2 huruf dan tidak ada konstanta, artinya ada X dan Y kiri kanan. Terus solusinya gimana? Diganti saja untuk angka yang atau bentuk yang lebih pendek. Terus nanti yang lebih panjang itu langsung dimasukin. Maksudnya gimana? Ini kan 2X lebih panjang ya, 2X lebih panjang daripada si Y. Maka X-nya nanti dimasukin ke nilai 2X. Jadi kalau X-nya diganti dengan 0, masukin ya ke persamaan. 2 kali 0 sama dengan Y. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Terus kalau X-nya 1, masukkan ke persamaan yang di atas, yaitu garis ketiga. 2 kali 1 sama dengan Y. Berarti Y-nya adalah 2. Terus kalau X-nya 2, masukin lagi. Berarti 2 kali 2 sama dengan Y. Y-nya dapat 4. Nah, dari bentukan yang ini cukup 3 titik saja. Dari 3 titik ini kita bisa coba gambar garisnya. Ini konsepnya dihapus ya karena sudah tadi. Oke, kita gambar garisnya. Dan jangan lupa perpotongan-perpotongannya. Ketika 0, X-nya juga 0. Nih, ketika 1, X-nya, Y-nya adalah 2. Berarti kan lebih lebar ya, jadi lebih ke atas sedikit. Terus ketika X-nya 2, Y-nya 4. Oh, berarti lebih lebar lagi karena jaraknya adalah 4. Titikin lagi. Maka gambarnya seperti ini kurang lebih. Terus gimana arsirannya? Sama, pakai titik uji. Titik ujinya boleh 0,0 nggak? Nggak boleh, karena dia pas banget di garis. Jadi titik uji yang tidak di garis, bebas. Kalau 0,0 ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena 0,0 dilalui oleh garisnya. Nah, misal titik ujinya kita ambil yang ini aja nih, di sini. Kan nggak ada di garis dia. Jadi titik ujinya kita ambil adalah 2,0. Lah maksudnya gimana? X-nya nanti diganti 2, Y-nya diganti 0. Masukin ke sini ya. Soal jangan lupa. Berarti 2 kali 2 apakah lebih besar daripada 0? Ini 4 lebih besar dari 0, kan benar. Kalau benar tadi titik ujinya diarsir. Oke, dari ketiga daerah kita sudah menemukan masing-masing daerah arsirannya. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah tinggal dijadikan satu atau digabung ya. Nah, kalau digabung nanti dicek daerah mana yang terarsir paling banyak. Yuk kita coba gabung dulu. Kita lengkapi ya. Pertama adalah 1, terus Y-nya adalah 4. Terus yang berikutnya ini 3, Y-nya ada di angka -1. Oke, ini mungkin lebih panjang dulu. Oke.
Terus yang berikutnya, nah ini tadi nih, lebih cenderung tegak seperti ini. Nah, untuk arsirannya kita coba cek ya gambar satu-satu. Berarti yang pertama yang ini dulu, arsir ke kanan atas. Oke, terus di garis yang kedua itu yang ini, arsir ke kiri atas. Oke, ini ya garisnya kiri atas. Terus garis yang ketiga itu yang tadi, yang ini, arsir garis yang ini nih ke bawah. Nah, sehingga kalau kita coba lihat daerah yang paling tebal atau paling sering diarsir, ada 3 warna ya. Berarti daerah yang ini nih di batas ini. Nah, jadi ini adalah daerah S-nya. Oke, jadi sekali lagi yang paling banyak diarsir. Oke, daerah S-nya sudah ketemu. Tadi angkanya tinggal kita lengkapi saja. Ini 1 ya, agak sedikit ketutup. Oke. Nah, dari sini kita tinggal jawab pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh soal. Pernyataan pertama, batas daerah S adalah segitiga. Oke, kalau kita lihat segitiga, bukan ya? Ini bukan segitiga nih. Berarti nomor 1 salah. Yang kedua, sebagian daerah S ada di kuadran 4. Oke, ingat. Ini kuadran 4 itu yang sebelah kanan bawah. Kanan bawah ya, ini kuadran 4. Nah, kalau kita lihat, nah ini ya, ada, benar. Jadi kalau kita lihat, ternyata benar ada daerah yang di kuadran 4. Yang itu yang ini nih, yang diwarnai warna merah, ada yang ada di kuadran 4. Berarti pernyataan kedua nilainya benar. Terus pernyataan ketiga, garis X sama dengan setengah memotong daerah S. Oke, nah ini X sama dengan setengah itu artinya ketika di sumbu X yaitu di angka setengah. Nah, ini adalah garis X sama dengan setengah. Nah, solusinya gimana? Kita lihat ini kan mentok di 1 nih. Untuk daerah yang ini 1. Apakah setengah kepotong? Caranya kita lihat ya. Untuk garis pertemuannya, yaitu garis yang ini. Ini kita coba cek. Ini adalah pertemuan antara garis yang pertama, yaitu yang 4X plus Y sama dengan 4. Dan garis yang satu lagi, yaitu garis yang ini, yaitu yang 2X sama dengan Y. Ini kan kalau dimasukkan bisa ya ke atas ini nih, karena udah Y sama dengan, berarti kita punya 4X, Y nya ganti dengan yang bawah, plus 2X sama dengan 4. Berarti 6X sama dengan 4, atau X nya adalah 6 bagi 4 ya, 2/3. Jadi setelah kita dapatkan, ternyata titik potongnya yang ini ya, ini maaf dihapus dulu biar lebih terlihat. Oke, titik potongnya ini bukan di setengah, tapi di angka berapa? 2/3. Jadi sekali lagi kalau mau nyari titik potong, lihat dia ada di garis mana. Dia ada di garis yang pertama ini, terus ada di garis yang kedua ya. Di garis pertama dan garis ketiga. Maka yang dieliminasi atau disubstitusikan itu adalah garis pertama dan garis ketiga. Ternyata X-nya adalah 2/3. Sedangkan 2/3 kondisinya ya, 2/3 itu adanya di sebelah kanan daripada 1/2. Artinya apa? Dia tidak ada di daerah S. Karena kan kalau kita lihat 1/2 berarti mana? Kurang lebih di sini ya. Daerah saja adanya di sini. Nah, berarti 1/2 tidak memotong. Jadi ini salah. Terus titik 1,1 ada di daerah S. Oke. Kalau buat ngecek pernyataan 4, 1,1 berarti tinggal dimasukkan ke 3 pernyataan yang ada. Oke, sekali lagi masukkan ke 3 pernyataan yang ada ya. Kalau benar semua, maka itu terletak. Tapi kalau ada salah satu aja, maka itu nilainya salah.
Oke, konsepnya sama, X-nya diganti 1, Y-nya diganti 1. Berarti 4 kali 1 tambah 1, hasilnya 5 ya. 5 lebih besar dari 4, benar. Oke, lanjut ke garis yang kedua. Sama, 1,1. Berarti 1 dikurang 3 kali 1 kurang dari 3. Oke, kita hitung. 1 dikurang 3 minus 2. Minus 2 lebih kecil daripada 3. Benar juga. 1 titik lagi, yaitu yang 2X lebih dari Y. Sama, X-nya diganti 1. Berarti 2 kali 1 lebih dari sama dengan 1. Berarti 2 lebih dari 1. Benar juga. Karena ketiga garis benar semua, maka pernyataan nomor 4 dia dilalui atau terletak. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4, yaitu yang C.